Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pasir, Bapak Dr. Amiruddin, dan Bapak Bismitar, SPD, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran modern, dan tentunya tak lupa yang saya hormati semuanya yang ada di sini. Semoga kita berharap kita dapat mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas kegiatan dan aktivitas kita hari ini. Dan tak lupa tentunya selawat serta salam selalu kita berikan kepada diri kita Muhammad SAW. Bapak sekalian, perkenalkan mohon izin saya mau menyampaikan hasil laporan on the job training saya. Pada kesempatan ini perkenalan pula saya menyampaikan program saya, yaitu workshop pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam di SDN 1 Kabupaten Bojonegoro. Mungkin ada yang tanya, gambar itu gambarnya apa? Itu gambar sekolah saya, Bapak Ibu. Itu berdepan. Baik, kita lanjut latar belakang masalah. Bapak sekalian, bahwa kenapa saya mengambil judul itu karena ada beberapa poin latar belakang ataupun yang mendasari tumbuhnya atau terbitnya judul itu. Jadi tidak ujuk-ujuk saya mengambil memanfaatkan teknologi digital, tidak seperti itu, tapi ada dasar yang menyentuh langsung kepada mutu ataupun situasi kondisi yang ada di sekolah saya. Baik, yang pertama adalah mutu pembelajaran saat ini masih dalam kategori sedang, sehingga kami jujur saja Bapak Ibu bahwa memang melihat kondisi saat ini berdasarkan mutu pendidikan yang dibuktikan dari hasil rapor mutu pendidikan itu ada penurunan, terutama di bidang kegiatan membelajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rapor mutu pendidikan 2025 terdapat penurunan. Tentunya ini yang saya sampaikan tadi bahwa di satu kualitas penurunan ada sekitar seingat saya itu ada datanya. Nanti insya Allah kita sampaikan itu sekitar 2,8% penurunannya. Ini yang perlu kita genjot. Yang ketiga, sebagian guru masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi digital secara kreatif. Efektif masih terbatas. Jadi kata kuncinya adalah masih terbatas, sehingga kita harapkan nanti setelah meningkat, nanti kreativitas, efektivitas menggunakan pertama ini garis besar kami menggembirakannya ini yang kita tekankan. Sehingga dengan harapan dengan memanfaatkan pembelajaran digital ini terpacu untuk kolaborasi berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah pembiasaan refleksi. Ini penting sekali karena saat ini banyak guru yang tidak merefleksikan hasil, terutama anak-anak. Baik guru maupun anak, kita berharap merefleksi ini tak ada guru, tetap ada. Terutama kebiasaan guru itu kalau sudah selesai mengajar ya sudah assalamualaikum untuk lalu baik anak kita bangun, tapi tidak membiasakan refleksi. Ini juga kita kejar kemarin di saat kita praktik di dalam pelaksanaan program kami, program saya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana. Bapak Ibu sekalian, sarana di sekolah saya, sarana personal tentunya itu sangat, kalau menurut saya ini, itu sangat bisa diandalkan untuk melaksanakan program ini, terutama ketersediaan internet Bapak. Internet kami itu saya menggunakan 100 Mbps. Walaupun murid sedikit saya tidak jadi masalah, hanya sekitar 76. Tapi karena memang tekad kami adalah untuk meningkatkan atau menyesuaikan dengan kondisi kodrat alam, maka tentunya hal-hal yang poin-poin penting ini yang kita ambil. Jadi internet tinggi sekali karena kita bekerja sama dengan Indihome, dan kebetulan saya juga mohon Bapak, mohon izin Bapak
menyampaikan bahwa saya juga bekerja di bidang IT, bakulan WiFi Pak. Jadi bebas, mau internet berapa MB itu saya bisa. Ini, jadi mungkin ini bahwa sadar saya selalu ternyata informasi teknologi itu penting di saat kita mengatur sesuatu, apalagi sekarang kondisi alam, keadaan alam sekitar seperti ini, maka kita harus selalu bergerak ke sana. Seperti itu. Dan peralatan yang lain semisal TV, Google, touchscreen tentunya, karena saya di sini menerapkan pembelajaran Canva nantinya. Itu saya mencoba memanfaatkan alat yang ada ini semaksimal mungkin. Kita punya 4 TV, tambahan seperti kemarin 3, tambah 1 lagi yang dari Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo ya. Sehingga 4 TV ini kita manfaatkan loh Pak. Jadi kita manfaatkan dan kita posisikan di masing-masing kelas. Dan alhamdulillah TV ini semua ada didorong bisa, sehingga bisa geser-geser. Target kami tahun depan itu 6 kelas semua terpenuhi. Betul Pak Minta ini tidak main-main ini. Karena disotek gak main-main. Sehingga nanti pembelajaran kita harapkan per kelas itu sudah menggunakan media komunikatif seperti ini. Dengan dasar internet yang cukup, peralatan yang cukup, maka guru ini yang perlu kita tekankan sekarang. Guru harus bisa Pak Topik ya. Guru harus bisa IT dan mahir, jangan sampai hanya bisa tok. Siap jadi guru. Dan kebetulan saya juga penggemar robotika Bapak Ibu. Coding. Jadi kalau robotika berbasis Arduino itu saya sudah hampir menggeluti itu 2 tahun. Menggeluti 2 tahun enggak? Iya, saya. Jadi gini Pak maksudnya. Jika nanti panjenengan ada minat untuk membuat robotika dasar untuk anak SD bisa bekerja sama dengan saya. Oke. Promo lah. Jadi kalau robotika dasar hanya sistematika on off yang simpel itu saya bisa mengakumulasikan dalam bentuk fisiknya. Jadi tidak hanya bahasa programnya. Ini yang sekarang lagi digembur-gemburkan yaitu pembelajaran coding. Mungkin ini menjadi ya saya tinggal 4 tahun Pak. Bapak aja paling 65. Oh gitu. Enggak, saya agak bawah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan program saya yang pertama adalah guru mampu membuat media pembelajaran berbasis Canva. Lalu yang kedua, guru mampu menerapkan penggunaan Canva dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru mampu menyusun asesmen berbasis Canva. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan program ini kemarin sesuai dengan rencana program yang sudah saya sampaikan di laporan itu prosentase keberhasilannya adalah 100% untuk yang tahap 1, untuk yang nomor 1, yang kedua ini 80%, 75%, dan yang ketiga ini 80%. Dan alhamdulillah setelah kita ukur secara sesama semuanya terpenuhi Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti gambarannya akan kita sampaikan. Cerah Pak Tok. Lalu Pak Tok. Wajar pulau digambar Pak Tok di sini. Hasil yang didapatkan Bapak Ibu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi digital guru, khususnya untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media dan sumber belajar yang interaktif dan non-tekstual. Jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, guru mampu merancang dan melaksanakan belajar mendalam dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua ini saya ukur kemarin itu hampir kena, walaupun belum 100% Bapak Ibu, karena ini masih dalam tahap pertama dan ke depan masuk ke yang measure dan C-nya. Yang terakhir C Pak lagi. Jadi itu yang nanti kita tekankan. Yang ketiga, terbentuknya komunitas belajar guru yang
berkolaborasi secara berkelanjutan di dalam mengembangkan praktek baik pembelajaran berbasis teknologi, komunitas belajar. Ini alat yang paling efektif saat ini, kombel istilahnya ya. Kalau kemarin di waktu Usome Guru Penggerak itu kan lagi ngetren-ngetrennya kombel Bapak Ibu ya. Sekarang ini udah mulai grafiknya udah mulai turun Pak Amiruddin. Jadi mungkin sudah menuju juga dari BPPTK ya. Sehingga kombel yang kemarin sudah mulai aktif sekarang sedikit menurun. Yang keempat, meningkatnya kemampuan reflektif guru yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Reflektif. Bapak Ibu sekalian, kita memahami sekali bahwa kita selama ini jarang sekali merefleksikan hasil. Betul atau betul? Sesuai pengajian Bapak. Jadi jarang sekali merefleksikan bagaimana anak-anak kita hari ini, apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, itu jarang sekali terekam. Ini yang kemarin kita picu ke guru-guru kita. Ternyata sambil guyon di kantor itu ya bisa juga kita terapkan hal tersebut ya. Walaupun nanti di pelaksanaannya kita monitoring, kita monitor dengan harapan nanti titik-titik simpel yang penting ini bisa ketemu. Ini harapan kita. Yang ini indikator berjalan Bapak Ibu. Yang pertama, jadi guru mampu membuat media pembelajaran berbasis Canva. Guru mampu merancang pembelajaran kreatif, kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi Canva yang relevan dan kontekstual. Lalu yang ketiga, menerapkan pembelajaran kreatif, kolaboratif melalui pemaparan Canva yang mendorong kedalaman berpikir. Ini susah ini. Terus terang nanti kalau jangan tanya ini, kedalaman berpikir ini memang susah, tapi nanti ketemu, lama-lama ketemu Pak. Kalau guru-guru sudah terbiasa membuat media ini, pembelajaran yang menggembirakan itu nanti kedalamannya ketemu. Cuman ya kita butuh itu tadi, refleksi anak juga perlu, refleksi guru juga perlu. Yang terakhir, guru mampu menyusun asesmen pembelajaran mendalam yang kreatif, berkolaborasi menggembirakan melalui pemanfaatan teknologi. Seperti itu. Ini indikator keberhasilannya. Di tahap akses Bapak Ibu, hasil di tahap akses ini yang pertama, sebagian guru sudah hasil analisis akhir loh. Saya nggak bisa, nanti kalau butuh proses nanti kita bukakan datanya ada semua. Sebagian guru sudah mulai menggunakan platform digital dalam pembelajaran dan ketersediaan infrastruktur multimedia di sekolah. Jadi kita latih memanfaatkan alat yang ada, memaksimalkan alat dari kadung di tubuh gak duduk gitu loh Pak maksudnya. Yang pertama ini jadi seperti itu. Yang kedua, tersedianya berbagai platform pembelajaran digital nasional, baik yang Merdeka Belajar atau Rumah Belajar istilahnya saat ini kan Rumah Belajar yang keren. Dan juga tersedianya sarpras yang memadai. Lalu potensi kolaborasi digital antara sekolah dan komunitas belajar daring. Peluang perubahan, Bapak Ibu, rekomendasi dari rapat mutu tentunya dan hasil analisis tahap akses. Ini menumbuhkan visi, menumbuhkan gambaran saya ke depan bahwa akan terjadinya peningkatan kompetensi guru, lalu menguatkan peran komunitas belajar, mengintegrasikan pembelajaran dengan memanfaatkan pembelajaran digital. Ini peluang perubahan ke depan. Baik, yang kedua, ini desainnya. Desain di sini saya pakai strategi dan program. Strategi utama difokuskan pada peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pertama sosialisasi tentunya, seperti halnya Bapak Fasil di sini pertama adalah menjelaskan terkait dengan konsep atau paradigma baru terkait pembelajaran mendalam. Itu kita sampaikan persis seperti yang
disampaikan dulu lokasi, baik materi, konsepnya maupun sebisa mungkin kita sampaikan ke Bapak Ibu guru di sekolah saya ini. Yang kedua itu workshop pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi belajar mendarat. Yang ketiga, ini biar sedikit cepat ya, lalu praktek pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah supervisi dan refleksi guru secara berkelanjutan. Yang keempat ini baru aja kita lakukan, kalau mohon maaf ya, Pak Topik, jangan tidur Pak Topik, kasihan saya lah. Di desain ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang pertama, di sosialisasi ini kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan para guru, merubah paradigma cara berpikir mereka agar penekanan terhadap 8 dimensi ini kena betul, karena target utamanya muaranya nanti ke sana. Ini yang kita tekankan. Maka sesuai program judul saya tadi mengarah kepada menggunakan itu yang kita kulik, kata istilahnya Pak Roto, itu dikulik sampai ketemu betul biangnya, sampai betul ketemu konsep dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penasihat kelas panggilan ketua kelas. Terima kasih. Dilanjut ya. Yang ketiga, implementasi atau metode pelaksanaan yang akan kita lakukan terhadap program saya. Yang pertama adalah pelaksanaan program menggunakan pendekatan teori dan praktik langsung. Ini sudah implementasi di dalam kelas tentunya Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi, yang ini adalah strategi kita melakukan workshop terhadap Bapak Ibu guru supaya beliau-beliaunya itu memang benar-benar menguasai penggunaan, pemanfaatan, dan langkah-langkahnya ini benar-benar beliaunya itu secara maksimal bisa menguasai, sehingga dengan harapan pembelajaran mereka tidak monoton, tidak hanya membuka buku, buka halaman sekian dan seterusnya, tidak, atau hanya berdasar pada pengalaman awal guru, tidak, atau siswa tidak, tapi diberi gambaran secara detail lengkap ya. Seperti nanti videonya kita putarkan insya Allah. Lalu yang ketiga, implementasinya. Yang pertama, pelaksanaan program menggunakan pendekatan Canva. Ini adalah gambar guru saya ya. Ini basicnya Canva. Lalu pelatihan mandiri dan kolektif di Kombel, ini strateginya, jadi metodenya. Lalu pemahaman media digital Canva dalam pembelajaran dan coaching supervisi reflektif oleh kepala sekolah ini di tingkat akhirnya nanti dalam pertemuan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita mencoba 6 kelas, semua guru kita uji semua, kita ukur, baik mulai dari proses pembuatan Canva-nya itu melalui rubrik semua Bapak Ibu. Jadi ada datanya, kita tidak hanya asal berbicara, ada datanya, dan data itu kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi mulai dari awal perencanaannya sampai pelaksanaannya di kelas. Nanti ada ini foto saya Pak Joko ini foto saya sedang observasi. Jadi guru saya di depan, ini kelas 6 kebetulan, ini di depan,